Yang sini berarti. Oke. Sini. Baik, silakan rekan-rekan. Saya Pak. Tunduk Pak. Ya, cukup ya rekan-rekan. Kita bisa mulai secara substansinya ya. Maskernya buka dong Pak. Baik, terima kasih. Bisa dibawa. Di situ aja Pak, diem aja situ. Ngapain lagi dibawa? Baik, kita bisa mulai rekan-rekan. Ini mulai ya. Gimana? Matiin atau gimana Bang? Gak usah matiin. Ini Pak, nanti nama-namanya nanti. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, di hadapan rekan-rekan bersama-sama dalam kegiatan press conference hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025. Di hadapan rekan-rekan saya didampingi dari yang pertama yang kami hormati Bapak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak dari Kementerian PPPA. Kemudian yang kami hormati Ibu Ai Mariati Solihah, Ketua KPAI. Kemudian juga dari Kemensos, Analis Kebijakan Ahli Muda, Pak Ibu Suryani. Kemudian dari Kompolnas hadir turut serta di sini Irjen Pol Purnawirawan Ibu Ida Utari. Yang kami hormati Karo Watprof Divpropam Polri Bapak Brigjen Polisi Agus dan Dir Tipit Siber Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji, serta Dir PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Ibu Nurul Ajijah, serta juga di sini hadir Bapak Dirreskrim Polda NTT Bapak Patar. Rekan-rekan media yang saya hormati, perlu kami sampaikan pada hari ini Kamis 13 Maret 2025, Divisi Humas Polri menyelenggarakan kegiatan press conference terkait dengan penanganan kasus tindak asusila terhadap anak oleh Polda NTT. Rekan-rekan yang saya hormati, perlu diketahui bahwasanya Polri konsisten dan komitmen ya akan menindak tegas setiap pelanggaran personel Polri terhadap pelanggaran-pelanggaran yang melanggar peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Namun pada konteks pendahuluan ini perlu saya sampaikan ya, sebelum masuk ke materi penyampaian rilis, perlu kami sampaikan dan sebagai juga bahan edukasi kepada teman-teman semua, substansi pada rilis ini agar mengacu juga kepada peraturan perundang-undangan dan hak-hak terkait perlindungan anak yang perlu bersama-sama kita jaga. Maka Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS ex Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak pidananya. Maka Polri juga wajib dalam hal ini melakukan langkah-langkah secara pada aspek kecermatan, ketelitian, di mana langkah-langkah ini juga dalam rangka mendasari pada hak-hak perlindungan anak secara prosedur. Sehingga secara komprehensif seluruh perbuatan terduga pelaku dapat dikonstruksikan merupakan patut diduga tindak pidana terhadap kejahatan hak-hak terhadap perlindungan anak.
Apresiasi dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan atensi, pandangan, pendapat, argumen terhadap konstruksi kasus yang teman-teman media sampaikan. Namun tentu dalam hal ini Polri akan bekerja secara profesional dan prosedur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mengumpulkan alat bukti, di mana termasuk juga diantaranya melakukan menguji secara akademis, yaitu dengan menggunakan pendapat ahli, kemudian juga secara kelembagaan. Tadi turut sudah kami sampaikan ada beberapa lembaga instansi yang hadir bersama kita dalam rangka untuk perlindungan saksi dan juga terhadap korban, termasuk pemerhati anak, serta secara scientific crime investigation, sehingga tentu proses ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karwat Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, ulangi, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwat Prof, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang, terdiri dari 4 orang korban, termasuk tadi 3 anak, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda NTT, 3 orang ahli. Di sini dalam keahliannya yang bisa kami sampaikan adalah selaku ahli di bidang psikologi, agama, dan kejiwaan, serta 1 orang dokter, dan kemudian ibu korban anak 1. Terhadap pasal yang dilanggar, dengan itu maka dilakukan melaksanakan gelar perkara
ke tahap pemeriksaan dan pemberkasan dengan kategori pelanggaran kode etik berat, di mana pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 8 huruf C angka 2, pasal 8 huruf C angka 3, pasal 13 huruf D, pasal 13 huruf E, pasal 13 huruf F, pasal 13 huruf G angka 5 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Di mana pada penjelasannya di sini jelas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada berikutnya, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum, dan setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma agama. Kemudian juga setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Kemudian selanjutnya, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang meliputi penyimpanan, menggunakan, mengedarkan, dan atau memproduksi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian melakukan perzinahan dan atau perselingkuhan. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting, dan menyebarluaskan pornografi dan porno aksi. Rekan-rekan, proses ini sudah berlangsung dan rencananya nanti akan disampaikan kapan akan dilakukan sidang KKIP oleh Karawat Prof. Maka dari itu kami persilakan terlebih dahulu untuk Karawat Prof bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Kami menambahkan penjelasan dari Bapak Karopenmas Divisi Humas Polri tentang penanganan kode etik AKBP FWLS ini, bahwa suaran Bapak Kadipropam, Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran, khususnya yang mencederai kehormatan dan nilai-nilai institusi Polri. Di Propam Polri terhadap perkara ini, setelah ada informasi dari Divhubinter, telah melakukan pengamanan khusus di Propam dimulai tanggal 24 Februari sampai dengan hari ini tanggal 13 Maret, sehingga 3 minggu di Propam Polri sudah bergerak menangani ini dengan melakukan langkah-langkah yang tadi disampaikan Pak Karopenmas. Karena ini menyangkut anak, sehingga kita harus betul-betul mendasari ketentuan yang berlaku dengan menambah permasalahan baru lagi. Dan awalnya memang kita tes urin, hasilnya positif, dan inilah dasar mempatsusnya anggota Polri tersebut. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karopenmas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita contohkan PP 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Selanjutnya, di Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap
terduga pelanggar direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Dan hari ini dari di Reskrim Nusa Tenggara Timur dengan di backup Dir PPA dan PPO Baris Krim Polri telah melaksanakan rangkaian dan tentunya nanti akan dijelaskan kembali oleh Pak Karopenmas, dan hari ini statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Baris Krim Polri. Demikian Pak Karopenmas, terima kasih. Terima kasih Pak Karwat Prof. Rekan-rekan, tadi saya sudah sampaikan kasus ini secara simultan ya antara kode etik dan tindak pidana berlangsung bersamaan. Maka untuk terlebih dahulu saya sampaikan kasus yang ditangani oleh Polda NTT baik itu Propam maupun dari Bareskrim telah melakukan asistensi sejak awal. Maka dari itu memasuki apa yang langkah-langkah dilakukan dalam proses penyidikan, kami persilakan kepada Dir PPA PPO Baris Krim Polri untuk menjelaskan secara konstruktif dari aspek asistensi dan sejauh ini seperti apa. Nanti juga akan dijelaskan apa langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda NTT, Direktorat atau Pak Direktur Reskrim Polda NTT nanti menjelaskan. Kami persilakan kepada Direktur PPA PPO Baris Krim Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Karopenmas, Brigjen Pol Trunoyudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan media, pada sore hari ini kami ingin menyampaikan bahwa terkait dengan kasus ini, dengan berdirinya Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, maka kami melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembina fungsi melalui asistensi, dan kemudian kami juga melaksanakan backup untuk mendukung penanganan kasus tindak asusila terhadap anak tersebut. Kemudian tak lupa kami juga senantiasa melakukan koordinasi secara intens terhadap pihak-pihak internal, yaitu penyidik PPA, Ditreskrim Polda NTT, dan juga dengan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa akan terwujudnya penegakan hukum yang presisi, yaitu profesional, transparan, dan akuntabel, serta responsif, beretika, dan berkeadilan sebagai bentuk komitmen dari kami. Adapun bentuk daripada komunikasi kami secara intens dengan stakeholder terkait, di sini sudah hadir dari Kemen PPA, Bapak Nahar, kemudian Ibu Ai dari KPAI, kemudian dengan Ibu Ida dari Kompolnas, dan Ibu Suryani dari Kemensos. Selanjutnya kami juga sudah melakukan langkah-langkah terhadap tahap pemeriksaan untuk korban dengan melibatkan pekerja sosial dari Dinsos Kabupaten atau Provinsi di Kupang, dan dengan UPTD PPA Kota Kupang juga, antara lain dengan melakukan pendampingan terhadap korban selama pemeriksaan, kemudian memberikan bantuan hukum dan perlindungan serta pemeriksaan psikologi. Dan kemudian dapat kami sampaikan bahwa penyidik PPA di Reskrim Polda NTT juga telah melakukan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti. Untuk lebih lengkapnya dari Bapak di Reskrim Polda NTT akan menyampaikan apa-apa saja yang telah dilakukan selama ini, kemudian juga akan menyampaikan pasal-pasal yang disangkakan. Untuk selanjutnya kepada Bapak di Reskrim mungkin langsung ya, Mbak. Siap. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Karopenmas, Izin Jenderal, rekan-rekan media, kami menyampaikan izin pada kesempatan siang hari ini terkait dengan peristiwa yang terjadi di Polda NTT, yaitu adanya satu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani di Polda NTT. Adapun rangkaian yang bisa kami sampaikan, yang pertama, adanya informasi yang kami terima dari Divisi Hubinter
pada tanggal 22 Januari 2025 yang diteruskan ke Polda NTT dan dilakukan penyelidikan dugaan kasus asusila seksual tersebut. Kemudian selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2025 Polda NTT melakukan rangkaian penyelidikan ke Hotel Kristal Kupang dengan menggali informasi dari beberapa staf Hotel Kristal serta pengecekan terhadap data hotel yang tertanggal 11 Juni 2024. Adapun beberapa alat bukti yang kami dapat dari saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis. Kemudian barang bukti berupa satu baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video seksual sebanyak 8 video. Kemudian pasal yang dipersangkakan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf C dan pasal 12 dan pasal 14 ayat 1 huruf A dan B dan pasal 15 ayat 1 huruf E, G, C dan I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE junto pasal 55 dan 56 KUHP. Kemudian pasal 6 unsurnya adalah sebagai berikut. 6 huruf C, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit, paling banyak 300 juta rupiah. Pasal 12 unsurnya adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dan dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditunjukkan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian Kemudian berikut adalah pasal 14 ayat 1 huruf A dan B. Kemudian tambahan dari gelar tadi siang pasal 15 ayat 1 huruf E, G, J dan L. Tindakan yang telah dilakukan, pertama telah melakukan membuat administrasi penyidikan, hari ini naik ke tahap penetapan tersangka. Kemudian mengirim SPDP, ini sudah dilakukan. Kita juga sudah mendapat jaksa peneliti dari Kejati NTT. Kemudian yang sudah dilakukan meminta keterangan 3 anak korban, melakukan visum terhadap anak korban,
meminta pendampingan bagi korban anak, meminta laporan sosial korban anak, meminta perlindungan bagi anak korban ke LPSK, mengambil keterangan 6 saksi, meminta keterangan terlapor. Hari ini keterangan sebagai tersangka sudah kami ambil, melakukan gelar perkara dalam melakukan gelar perkara menetapkan tersangka sudah dilakukan. Rencana tindak lanjut melakukan penyitaan berupa CCTV, buku registrasi yang ada di resepsionis, akte kelahiran anak, HP milik terlapor, DVD berisi video asusila. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik di Puslapor Polri. 3. Mengirim berkas perkara ke jaksa penuntut umum dan melengkapi jika ada petunjuk jaksa. Kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti setelah kasus dinyatakan P21. Demikian. Terima kasih Pak Direktur dan Direktur PPA PPO atas penjelasannya. Rekan-rekan, tadi sudah dijelaskan proses ini telah dilakukan gelar perkara dalam rangka untuk penetapan tersangka, dan maka hadir tadi tersangka di hadapan rekan-rekan media semuanya sebagai bagian daripada transparansi serta akuntabilitas dari proses ini. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Pak Direktur Reskrim Polda NTT berkaitan dengan undang-undang yang berlapis, dan salah satu diantaranya adalah terkait dengan ITE. Ya, mentranskrip. Untuk sedikit penjelasan dan edukasi juga kepada teman-teman, di sini di sini hadir Pak Dir Tindak Pidana Siber akan menjelaskan bahwasan ini juga dilakukan secara scientific crime investigation, tadi saya sampaikan, sehingga hasilnya ini adalah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan maupun akademis dan bahkan secara fisik ataupun faktanya. Kami persilakan kepada Pak Direktur Tipid Siber Barreskrim Polri. Terima kasih Pak Karopenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri akan memberikan asistensi terhadap pemeriksaan barang bukti digital berupa 3 unit handphone yang terkait dengan tindak pidana yang sedang disidik oleh Dirkrim Polda NTT, serta penerapan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tertuang dalam pasal 45 ayat 1 junto pasal 27, ayat 1 junto pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, serta pemberatan sepertiga dari pidana pokok karena menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Perbuatan yang bersangkutan membuat konten video pornografi anak menggunakan handphone dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten tersebut melalui website atau forum pornografi anak di dark web yang dapat diakses siapapun yang bergabung di dalam forum tersebut. Pemeriksaan terhadap 3 unit handphone yang menjadi barang bukti akan dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri untuk memenuhi penyidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, di sini juga hadir fungsi pengawas eksternal Kompolnas, Ibu Ida. Tentunya beliau sejak awal sudah intens, baik itu bersifat komunikasi, koordinasi secara pengawasan secara melekat, hadir ketika dalam berproses sampai dengan saat ini.
Kami persilakan waktunya terlebih dahulu kepada teman-teman ya. Ini dari Kompolnas akan memberikan penjelasan terkait dengan proses pengawasan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rekan-rekan yang media yang saya banggakan, sejak munculnya peristiwa ini, Kompolnas sudah melakukan beberapa langkah berkenaan dengan fungsi dan tugas kami, yaitu sebagai pengawas eksternal. Kami juga memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan benar. Satu, yang kedua dilakukan secara prosedural. Dan yang ketiga adalah kami juga mendorongkan beberapa langkah, yaitu sidang KKEP-nya segera dilakukan dan juga memastikan bahwa karena ini terbukti ada pidananya, kami mendorongkan juga untuk dilakukan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada. Jadi langkah-langkah itu yang kami lakukan, dan ke depan kami akan tetap mengawal proses ini. Minggu depan sidang KKEP kami akan hadir, dan dengan demikian juga pemeriksaan terhadap pidananya juga kami akan hadir dari kami. Dan yang terakhir sekali, saya apresiasi kepada Polri, dalam hal ini Pak Kabid jajaran Propam yang sudah dengan cepat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atau yang tersangka sebelumnya atau terduga pelanggar, sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Terima kasih kepada Polri, dan jangan lupa kami akan terus mengawal proses ini dengan sampai selesai. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida. Rekan-rekan juga dalam langkah ini, karena terkait dengan anak kaum rentan, di sini juga hadir tengah-tengah kita dari mulai Kementerian Sosial, kemudian KPAI, dan juga dari Kementerian PPPA. Kami persilakan dimulai dari KPAI, Ibu Ai Mariati Solihah, nanti dilanjutkan langsung kepada Ibu Suryani, dan lanjutnya adalah Pak Nahar. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Bapak Karopenmas yang sudah memfasilitasi serta seluruh jajaran Mabes Polri. Tentu ada Bu Ida juga dari Kompolnas yang selalu bersama sebagai mitra strategis KPAI. Tentu yang saya banggakan ada Deputi Kemen PPA dari Kemsos ya, dan tentu juga dari NTT Pak, selamat datang. Terima kasih tadi Bapak menyampaikan dengan sangat komprehensif, dan dari Karo Prof ya yang juga sudah menyampaikan sangat komprehensif. Tentu pertama, KPAI dalam seminggu ini cukup disibukkan dengan berbagai pertanyaan, terutama teman-teman awak media, dan ini menghentikan seluruh tanya ya. Saya bersyukur sudah dibuka dengan terang. Tidak ada istilah tidak transparan. Ini yang harus kita lihat sebagai salah satu bentuk kinerja Polri yang saya kira menjawab keresahan publik. Kita sudah mendengar seluruhnya bahwa sudah terjadi kekerasan seksual terhadap 3 anak dan 1 orang dewasa. Tentu saya juga mengapresiasi langkah ini. Selain transparan juga dilakukan dengan cara scientific crime investigation. Karena ini sudah menunjukkan bahwa yang bermula kita banyak sekali pertanyaan apakah berawal dari video, dari website dan lain sebagainya. Nah, tadi dari Siber sudah menyampaikan informasi yang saya kira sangat penting, bahwa disinilah tingkat kejahatan yang dilakukan apabila sudah masuk di ranah digital berhasil kita ungkap. Tentu Komisi Perlindungan Anak Indonesia melihat ada 2 sisi krusial dari kasus ini. Yang pertama, kami akan terus melakukan pengawasan korban yang sudah di dalam penjangkauan teman-teman yang melakukan layanan. Ini akan terus kami pastikan mendapatkan rehabilitasi baik secara fisik, psikis ya,
dan juga keselamatan. Tentu kenapa berkaitan dengan keselamatan? Banyak diantaranya pertanyaan, kekhawatiran, dugaan adanya intimidasi misalnya dari pihak-pihak tertentu, ataupun juga kekhawatiran adanya tekanan baik pada korban maupun keluarga. Kami di sini menyatakan sekali lagi terima kasih sudah diberikan ruang yang cukup terang, ya, cukup transparan, bahwa sudah dalam ruang lingkup saksi dan bahkan keterangan sudah diperoleh secara terang benderang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu penegakan hukum yang hari ini dilakukan kami mengunderline secara simultan. Itu artinya beberapa hal yang kemungkinan menjadi pengembangan akan kita terus lakukan langkah-langkah pengawasan serta koordinasi, dan tentu saja ini menjadi sebuah jawaban atas konsolidasi serta momentum di Direktorat PPA PPO, karena kami KPAI tentu terus melakukan koordinasi dan banyak hal yang kita lakukan langkah-langkah terukur sehingga situasi dan kondisi perlindungan anak akan semakin mendapatkan momentum dengan kinerja kepolisian yang terus menjawab ekspektasi publik serta sesuai dengan aturan perundangan. Ini tentu dua hal yang akan kami lakukan langkah-langkah pengawasan secara berkelanjutan sehingga kemungkinan ataupun hadirnya berbagai spekulasi publik ya yang terus ditanyakan ke KPAI, kita semua sudah mendapatkan beberapa hal yang pasti, terukur gitu dan sesuai dengan aturan perundangan. Mungkin itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, siap. Ya, izin. Terima kasih Pak Karopenmas. Kurang dapat ya. Pertama, Kementerian Sosial mengapresiasi tim Polri dalam penegakan kasus ini, terutama kasusnya ada anak-anak korban masih usia anak. Terus yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, kami mendukung penuh penegakan hukum atas kasus ini yang dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Sosial. Pertama, teman-teman pekerja sosial di NTT telah melakukan pendampingan anak korban dalam BAP dan juga mendampingi dalam proses hukum selanjutnya sampai selesai. Kami juga siap untuk menyediakan atau memenuhi hak anak berupa rehabilitasi sosial. Kami juga ada sentra EVATA di sana, sentra rehabilitasi sosial. Dan kami akan terus memantau pemenuhan hak anak, terutama untuk hak anak korban. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terima kasih atas kesempatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak hadir dalam kesempatan kali ini. Yang pertama tentu seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapuspen Mabes Polri bahwa ini terkait dengan anak. Maka kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ingin memastikan di kesempatan pertama bahwa penanganan terhadap anak ini bisa dilakukan dengan baik. Rumusnya dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu bahwa ketika kasus ini diproses, maka ada 4 unsur yang kami harus perhatikan. Pertama, penanganan cepat untuk menghindari hal-hal yang lebih berdampak atau lebih beresiko kepada anak. Lalu kemudian yang kedua, kalau sudah ketahuan anak korbannya, tentu pendampingan psikologis bisa diberikan. Yang ketiga, tentu dukungan kebutuhan-kebutuhan bagi anak itu sendiri pada saat dia mengalami situasi yang berdampak dari kejadian ini. Yang keempat, tentu ini yang kami harus pastikan
proses hukum itu bisa diberikan tadi, iya. Jadi artinya bahwa dari proses pemeriksaan sampai nanti ke proses lebih lanjut itu bisa diberikan. Yang terkait yang pertama, penanganan cepat, kami mengapresiasi semua pihak yang sudah mengambil alih. Tanggal 24 Februari setelah ada upaya untuk memindahkan dari NTT, tentu kami mencoba, yang pertama kami lakukan adalah memastikan anak-anak yang menjadi korban. Jadi dari situ kemudian kami lacak dan kami dapatkan beberapa bukti bahwa sesungguhnya kepolisian daerah NTT sudah bergerak cepat, dan dalam waktu singkat satu anak ditemukan di Atambua, ya, di Atambua, lalu kemudian dievakuasi, dibawa ke Kupang, lalu kemudian didampingi oleh tim di Kota Kupang, tim bekerjasama antara unit PPA Polda dengan UPTD PPA. Itu kecepatan pertama. Lalu kemudian selanjutnya juga diidentifikasi beberapa anak yang kemudian setelah dilaporkan kemudian kita bisa deteksi di mana keberadaan anak-anak berikutnya. Tadi seperti Pak Kapus Pen menegaskan, sampai hari ini ada 3 anak 1, anak 2, dan anak 3. Lalu kemudian pendampingan psikososialnya tentu diberikan. 3 anak itu titik dan anaknya sudah bisa dijangkau dan bisa didampingi. Lalu kemudian yang ketiga tentu dukungan-dukungan lain kita terus dukung, dan kita harapkan bahwa tim di Kupang dan di NTT bisa bekerja baik. Proses ini akan panjang karena kasusnya belum selesai. Oleh karena itu maka kebutuhan-kebutuhan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak akan kita terus lakukan. Yang terakhir tentu kami hanya ingin mengingatkan bahwa kasus ini bukan hanya melibatkan 3 anak korban, tapi juga ada anak lain yang karena status orang tuanya mendapatkan pelabelan. Ini juga menjadi konsen bagi kami gitu ya, termasuk KPAI. Oleh karena itu maka kami juga nanti secara paralel akan melakukan upaya-upaya agar anak-anak yang terkait dengan persoalan ini mendapatkan perhatian yang sama. Lalu kemudian yang kedua tentu kami mengingatkan bahwa tugas melindungi anak adalah tugas kita bersama. Maka dari mulai keluarga, dari mulai masyarakat, termasuk seluruh jaringan baik di tingkat nasional maupun internasional, ini perlu terus ditingkatkan. Dan ini bukti bahwa kerjasama bukan hanya terbatas di dalam negeri, tapi kemudian ini juga kerjasama yang sudah lintas negara, dan dibuktikan bahwa kepolisian dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus anak ini dapat melaksanakan tugas sesuai dengan sistem yang sudah dibangun dengan baik. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Nahar. Rekan-rekan media, kasus ini terus berkesinambungan ya, masih berjalan, berproses dan secara simultan. Tentunya akan banyak progres-progres juga yang akan disampaikan. Namun demikian, kami perlu sampaikan juga sebagai informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Karwat Prof dan Dir Reskrim Polda NTT, yaitu terkait dengan Patsus terhitung mulai hari ini. Setelah ada penetapan tersangka pada proses gelar perkara yang dilakukan oleh Reskrim, maka untuk penempatan tersangka adalah di rutan Bareskrim dengan catatan sebagai tahanan dari Direktorat Reskrim Polda NTT yang mendapatkan asistensi dari Bareskrim. Tadi disampaikan ada Patsus dari mulai kapan sampai kapan, dan terhitung mulai hari ini maka Patsusnya dipindahkan ke rutan Bareskrim dengan status sebagai tersangka dan tahanan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT. Itu rekan-rekan, sudah panjang lebar disampaikan dari seluruh stakeholder dan dari kami
masih ada pertanyaan, saya kasih satu sesi dulu 3 penanya supaya tertib. Silakan dari kanan. Satu yang wanita, saya kasih kesempatan. Satu lagi. Oke, silakan. Saya dulu, Pak. Ya, sebutkan nama medianya. Ya.